Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat buah cakra perlahan tumbuh di puncak pohon Shinju. Namun, buah tersebut belum sepenuhnya matang. Kematangannya baru mencapai sekitar 70%. Untuk bisa menyempurnakannya, Dewa Otsutsuki tertinggi perlu menambahkan makanan baru agar buah ini tumbuh sempurna tanpa cacat sedikit pun. Saat itu, tanah di sekitar Shinju mulai bergetar sangat kuat, seolah memberikan jalan bagi akar-akar pohon yang menancap ke dalam bumi hingga mencapai lapisan terdalam. Tunas-tunas baru dari pohon Shinju bermunculan secara bersamaan dari berbagai arah desa, lalu menyatu dan membentuk satu pohon raksasa yang ukurannya sungguh tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Sementara itu, langit berubah muram. Bulan tiba-tiba berubah warna menjadi merah dengan cahaya yang seirama dengan kuncup bunga yang muncul di puncak pohon. Kuncup itu menutupi buah cakra dengan kelopak dan tangkainya, seakan melindunginya dari tangan siapapun. Pohon Shinju tampaknya memiliki kesadaran sendiri, bersikap seperti makhluk hidup yang tahu bahwa buah itu harus dijaga. Daun-daunnya saling menyilang membentuk benteng pertahanan, mengurung buah cakra agar tidak ada yang bisa menyentuhnya. Perlahan, seluruh energi kehidupan, baik energi alam maupun cakra planet, tersedot ke dalam akar Shinju dan bergerak naik ke bagian kuncup bunga. Dengan semua energi itu, puncak pohon Shinju kini memiliki kekuatan sensorik yang sangat tajam, bahkan mampu merasakan kehadiran manusia di dekatnya. Bila ada seseorang yang mencoba mendekat dengan niat merusak atau menghancurkan, maka pohon itu akan langsung bereaksi. Reaksi pertamanya adalah dengan melepaskan jutaan akar kecil yang bisa menyerang dan melumpuhkan siapapun yang berada dalam jangkauan. Karena itu, Boruto tidak bisa sembarangan naik ke atas. Resikonya terlalu besar. Di tengah situasi genting itu, Kashin Koji berkata dengan suara pelan namun tegas, "Boruto, kalau kita ingin menghancurkan buah itu, kita harus mengelabui insting pohon Shinju. Atau, kau bisa menghentikan waktu dan langsung melesat ke atas untuk menghancurkan buah cakra sekarang juga." Boruto menatap Kashin Koji dengan wajah serius lalu menjawab, "Kalau begitu, bagaimana dengan ayahku? Bagaimana dengan Buru dan Sasuke? Apakah kita harus memanggil mereka? Bahkan Madara dan Toneri pun mungkin bisa membantu." Namun Kashin Koji segera menjawab cepat, "Jangan, Boruto. Kita tak boleh menarik mereka ke sini. Biarkan Madara dan Toneri tetap jauh. Naruto dan Sasuke juga tidak boleh terlibat sekarang. Kalau mereka datang, maka Zetsu putih yang ada di sekitar luar sana bisa muncul dan malah menambah masalah. Buah itu hanya bisa dihancurkan sekarang, oleh kita bertiga. Ini adalah bagian dari takdir yang harus kita hadapi sendiri." Mendengar itu, Boruto mengalihkan pandangannya ke arah Kawaki. Ia segera menciptakan segel Hiraishin dan menempelkannya di pundaknya sendiri dan di pundak Kawaki. Setelah itu, ia langsung menggabungkan kekuatan dari Momoshiki dan Jogan tahap keempat untuk menghentikan waktu. Dalam sekejap, segalanya membeku. Bahkan Kashin Koji ikut terkena efeknya dan terdiam seperti patung. Namun, Boruto memberi pengecualian pada Kashin Koji, membuatnya tetap sadar meski waktu telah berhenti. Boruto lalu menciptakan Budama dan mengubah bentuknya menjadi pijakan agar mereka bisa terbang. Dengan itu, Boruto, Kawaki, dan Kashin Koji melesat naik ke atas puncak pohon Shinju, masih dalam kondisi penghentian waktu. Tapi begitu mereka hampir mencapai kuncup bunga, Otsutsuki tertinggi muncul dari atas pohon dan melemparkan 5 batu raksasa berbentuk meteor ke arah mereka. Tekanannya sangat kuat. Tanpa ragu, Kawaki mengaktifkan kekuatan suku Daikokuten miliknya dan mengecilkan batu-batu itu menjadi seukuran jari kelingking. Namun serangan tak berhenti di situ. Kuncup bunga Shinju mengeluarkan jutaan akar panjang yang melesat dari berbagai arah. Akar ini panjang dan tajam, dengan jumlah lapisan yang sangat banyak. Boruto segera mundur dan berkata, "Akar ini terlalu banyak. Ini bukan serangan biasa." Kawaki mencoba mengecilkan akar itu seperti sebelumnya, tetapi kali ini tidak berhasil. Akar pohon Shinju tampaknya kebal terhadap kemampuan Nahikona miliknya. Dalam situasi yang semakin sulit, Otsutsuki tertinggi membagi dirinya menjadi 3, dan masing-masing sosok langsung menghadang Boruto, Kawaki, dan Kashin Koji. Pertarungan menjadi semakin kacau. Boruto segera menciptakan 1000 bunshin yang tersebar di udara, berharap bisa menyeimbangkan jumlah. Tapi Otsutsuki tertinggi justru menciptakan 10.000 bunshin untuk mengimbangi, bahkan melampaui. Sambil melayang, Otsutsuki tertinggi berkata sinis, "Kau ingin mengadu jumlah bunshin? Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih unggul." Boruto mulai panik dan berkata, "Kashin Koji, Kawaki, apa yang harus kita lakukan? Jumlahnya benar-benar terlalu banyak. Aku bahkan hanya bisa membuat 1000 bunshin saja, seperti ayahku dulu." Kashin Koji menjawab cepat, "Jangan panik. Sekarang kau harus segel planet ini. Jangan sampai mereka bisa membuka portal dimensi." Tanpa membuang waktu, Boruto menciptakan segel antidimensi untuk mengunci planet bumi.
Tapi karena ia harus menahan waktu sekaligus menjaga segel dimensi, cakranya mulai terkuras sangat banyak. Wajahnya terlihat lelah, namun ia memaksakan diri untuk tetap fokus. Sementara itu, Otsutsuki tertinggi dan para bunshinnya menyerang mereka bertiga dengan ribuan pukulan yang datang dalam hitungan detik. Kawaki segera memanggil batu besar dari dimensi Daikokuten dan melemparkannya untuk menghantam para bunshin. Boruto juga tidak tinggal diam. Ia memberi kekuatan Sennin Mode kepada semua bunshinnya. 1000 Boruto menciptakan ribuan Rasengan Rikudo yang menyebar dan menghantam musuh secara masif. Tubuh-tubuh bunshin Otsutsuki terpental satu persatu. Tapi Otsutsuki tertinggi yang asli marah. Ia mengeluarkan aura cakra dari dalam tubuhnya sambil berteriak keras. Aura itu mengguncang segel planet bumi hingga retak. Dalam sekejap, ia naik ke atas dan memukul segel itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Shibai dulu, segel planet bumi langsung hancur hanya dengan satu pukulan. Setelah segel runtuh, Otsutsuki tertinggi membuka portal dimensi dan memasukkan tangannya. Ia menariknya dengan kekuatan besar, dan dari portal itu muncul 20 Otsutsuki dengan kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Kashin Koji yang melihat hal itu langsung menatap ke atas dan berkata dengan suara cemas, "Boruto, lihatlah." Dia berhasil memanggil 20 Otsutsuki sekaligus. Boruto menjawab dengan panik, "Gawat, ini benar-benar tidak terkendali. Aku tidak bisa terbang ke atas. Bunshinnya terlalu banyak." Kawaki kemudian mengecilkan tubuhnya agar sulit dilacak. Dengan lincah, ia melesat ke atas untuk menghampiri Otsutsuki tertinggi yang asli dan mencoba menghantamnya dengan kekuatan buah cakra. Tapi Otsutsuki itu langsung bereaksi. Hanya dengan satu sentilan tangan, Kawaki terpental jatuh ke tanah dan menghantam keras permukaan. Ia meringis kesakitan dan berkata pelan, "Sial, punggungku patah." Otsutsuki tertinggi lalu menciptakan dinding segel besar untuk mengurung pohon Shinju. Ia berdiri di dalamnya, bersama 20 pasukan Otsutsuki yang tadi ditarik. Tanpa basa-basi, ia melemparkan mereka ke arah pohon Shinju. Kuncup bunga langsung merespon, seolah mencium keberadaan makanan. 20 akar besar melesat dan menyeret para Otsutsuki itu satu persatu ke dalam bunga untuk dimakan. Mereka bukan sembarang Otsutsuki. Kekuatan mereka bahkan lebih besar dari Kaguya. Maka, bisa dibayangkan betapa besar kekuatan yang kini akan diserap oleh pohon Shinju. Otsutsuki tertinggi berdiri dengan tenang di balik dinding segel yang kokoh. Ia menatap ke arah luar sambil berkata dengan suara datar namun penuh tekanan, "Tekad kalian untuk rela dijadikan sebagai makanan pohon Shinju benar-benar sesuatu yang aku hargai. Karena itu, aku tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan hidup kalian." Sementara itu, di luar segel, Boruto terlihat mulai mencoba menghancurkan dinding itu. Tapi ribuan bunshin dari Otsutsuki tertinggi terus menghadang. Boruto, Kawaki, dan Kashin Koji tidak henti-hentinya bertarung, namun jumlah musuh terus bertambah. Di tengah tekanan itu, Boruto akhirnya memberikan pengecualian pada kekuatan penghentian waktunya. Ia memilih untuk membangunkan Naruto, Sasuke, Madara, dan Toneri agar mereka bisa ikut membantu. Namun saat kesadaran mereka kembali, ribuan bunshin Otsutsuki langsung menyebar dan menghadang keempatnya di tempat yang berbeda-beda, memisahkan mereka agar tak bisa menyatu. Kawaki mulai cemas dan berkata, "Ini sangat buruk. Kalau terus seperti ini, buah cakra itu akan segera matang. Bahkan jika kita membiarkan waktu berjalan normal, kita tetap akan dihadang bukan hanya oleh bunshin Otsutsuki tertinggi, tapi juga oleh ribuan Zetsu dan Sumeaka." Kashin Koji menatap tajam ke arah pohon Shinju lalu berkata dengan nada kecewa, "Padahal sebelumnya aku sudah melihat masa depan. Dalam penglihatanku, kita akan berhasil menghancurkan buah cakra itu. Tapi sekarang keadaannya berubah. Apa mungkin Otsutsuki tertinggi juga memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dan sudah memprediksi semua yang akan kulakukan?" Boruto menghela napas dan menjawab pelan, "Ini benar-benar merepotkan. Kita sekarang berada dalam situasi di mana masa depan bisa terus berubah karena tindakan kita saling bertabrakan. Ini seperti permainan tak berujung." Karena keadaan semakin memburuk dan cakranya terus terkuras, Boruto akhirnya memutuskan untuk menonaktifkan penghentian waktu. Waktu pun kembali berjalan normal. Namun akibatnya langsung terasa. Zetsu putih dan Sumeaka menjadi lebih agresif. Mereka menggunakan teknik Mokuton untuk menciptakan tiang kayu yang tinggi hingga ke langit. Ribuan Otsutsuki pun mulai bermunculan dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih cepat. Kawaki sempat menegur Boruto, "Aku sudah bilang, mengembalikan waktu ke normal hanya akan memperumit semuanya." Boruto menanggapi dengan serius, "Kalau aku terus menahan waktu, cakraku akan habis total. Dan kalau sampai habis, Momoshiki bisa mengambil alih tubuhku karena segel karma masih aktif. Aku tidak punya pilihan lain." Sementara itu, Otsutsuki tertinggi mulai menatap tajam ke arah kuncup bunga Shinju. Dari sana, terlihat bahwa buah cakra sudah mulai matang. Persentase kematangannya kini mencapai 90%. Hanya tersisa 10% lagi sebelum buah itu sempurna. Bila sampai matang sepenuhnya,
maka dunia akan berada di ambang kehancuran. Seiring waktu yang kembali normal, para Zetsu putih yang terbentuk dari tubuh para anggota aliansi shinobi menciptakan dinding Mokuton raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Mereka mendakinya untuk mengepung Boruto, Kawaki, dan Kashin Koji yang masih berada di udara. Tak lama, Madara dan Toneri akhirnya berhasil menyusul dan bergabung bersama Naruto dan Sasuke. Kini mereka kembali dalam satu tempat. Madara melihat sekeliling dan berkata dengan nada bingung, "Hei, apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini?" Dari kejauhan aku melihat banyak dinding Mokuton muncul mendadak. Boruto langsung menoleh dan berkata, "Paman Madara, kenapa kau datang ke sini? Di mana Ino dan Eida? Bukankah mereka bersamamu?" Namun sebelum Madara sempat menjawab, terdengar suara jeritan dari kejauhan. Itu adalah suara Ino dan Eida. Boruto menoleh dan melihat dari jauh, ada akar Shinju yang sangat besar mengangkat sesuatu ke udara. Dengan jelas, Boruto melihat tubuh Ino yang telah dililit dan cakranya telah terkuras habis. Ino dipastikan tidak akan selamat. Eida terlihat terpisah dari Ino, tanpa kebingungan untuk menyelamatkannya. Dalam kondisi putus asa, Eida akhirnya membuka portal dimensi dan pergi ke markas Kara, menggunakan kemampuan rahasianya, sebuah kekuatan dari Senrigan yang memungkinkan dia membuka portal ke dimensi lain. Sementara itu, Boruto belum mengetahui bahwa Eida telah pergi dan Ino sudah tidak bernyawa. Boruto hendak meluncur ke arah Ino, namun Kashin Koji segera menahannya dan berkata dengan suara serius, "Cukup Boruto, kau tidak perlu ke sana. Ino sudah mati. Eida juga sudah melarikan diri ke markas Kara. Aku melihatnya sendiri lewat kata pengamatanku." Belum sempat Boruto menjawab, tiba-tiba ribuan Bunshin Otsutsuki tertinggi menyerbu dan menusuk tubuh Boruto dari berbagai arah. Boruto langsung terluka parah dan hampir kehilangan kesadaran. Di dalam tubuhnya, Momoshiki yang selama ini bersemayam mulai panik. "Sialan," seru Momoshiki dalam alam bawah sadar. "Kenapa wadahku malah hampir mati seperti ini? Apa sebenarnya yang dilakukan Otsutsuki tertinggi? Ini jelas tidak sesuai rencana." Karena marah, Momoshiki mengaktifkan kekuatan Shinjutsunya yang memungkinkan komunikasi langsung di alam bawah sadar antar sesama Otsutsuki. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh para Otsutsuki, dan hanya bisa terdengar oleh mereka berdua. Bahkan Boruto pun tidak menyadarinya, kecuali Sasuke yang mungkin bisa menangkap percakapan ini lewat rinnegannya. Saat berhasil memasuki alam bawah sadar Otsutsuki tertinggi, Momoshiki langsung bertanya dengan nada keras, "Apa-apaan ini? Kenapa kau melukai wadahku seperti itu? Kau tidak tahu apa yang bisa terjadi?" Otsutsuki tertinggi menjawab tenang, "Aku tidak menyangka kau akan bereaksi seperti ini. Lagi pula, aku hanya melukai sedikit. Bukan membunuhnya." Momoshiki membentak, "Bodoh. Kalau Boruto sampai mati sebelum aku keluar dari tubuhnya, maka aku juga akan mati. Bukankah kita sudah sepakat bahwa kau akan membantuku keluar lebih dulu? Kalau dia mati duluan, aku gagal lagi memakan buah cakra." Otsutsuki tertinggi tampak tidak terganggu. Ia menjawab, "Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Tapi aku harus menyerangnya sekarang karena dia hampir menghancurkan buah cakra kita. Aku tak punya pilihan lain." Momoshiki kembali memotong, "Kau seharusnya bisa memilih cara lain tanpa menyakiti tubuh ini. Beruntung dia belum mati. Kalau mati, aku juga lenyap. Itu artinya semua rencanaku selama ini gagal." Otsutsuki tertinggi menanggapi dengan nada meremehkan, "Tenang saja. Boruto bukan shinobi lemah. Dia punya Jogan, dan dia juga mewarisi sebagian kekuatan buah cakra dari ayahmu. Dia bisa pulih dengan cepat." Momoshiki hanya menggeram lalu berkata, "Kalau begitu, cepatlah. Buat buah cakra itu matang sepenuhnya dan hidupkan aku kembali. Setelah itu, kau boleh bunuh Boruto sesuka hatimu. Aku sudah terlalu lama menunggu." Rasanya sesak berada di dalam tubuh ini. Otsutsuki tertinggi tersenyum tipis lalu berkata, "Kenapa kau begitu keras kepala? Kau bukan pemimpinku. Justru aku yang memimpin di sini." Momoshiki menjawab dengan serius, "Benar, aku bawahanmu. Tapi ketahuilah, darah keturunanku adalah darah para dewa Otsutsuki. Jadi aku tetap punya hak untuk menentangmu." Dengan nada lelah, Otsutsuki tertinggi menutup percakapan, "Keturunan dewa seperti dirimu memang selalu menyulitkan. Sudahlah. Percayakan semuanya padaku. Buah cakra sudah mencapai 90%. Setelah matang, aku akan gunakan buah itu untuk membangkitkanmu kembali. Setelah kau hidup, baru aku akan musnahkan Boruto bersama semua rekannya." Percakapan pun berakhir. Momoshiki keluar dari alam bawah sadar Otsutsuki tertinggi dan kembali bersemayam di dalam tubuh Boruto. Ia tampak merenung, menatap luka di tubuh yang kini ditempatinya. Meskipun masih terlihat jahat, Momoshiki untuk pertama kalinya tampak ragu. Ia mulai berpikir, dari awal kemunculannya bersama Kinshiki dan Urashiki, sampai pertarungannya melawan 5 Kage, lalu saat ia menanamkan karma ke tubuh Boruto.
Semua itu telah menyebabkan banyak korban, termasuk hilangnya Rinnegan milik Sasuke. Ia menatap ke dalam dirinya dan berkata dalam hati, anak ini, dia punya tekad yang luar biasa. Padahal hidupnya penuh penderitaan. Dia kehilangan teman-temannya, dan sekarang memikul beban planet ini. Sampai kapan aku harus terus berada di sisi Otsutsuki? Jujur saja, aku mulai kasihan padanya. Anak ini tak pernah berhenti menderita. Momoshiki menatap kosong ke depan, lalu tiba-tiba menampar wajahnya sendiri sambil berkata dalam hati, apa yang barusan aku katakan? Kenapa aku merasa kasihan pada anak itu? Tidak, aku tidak boleh merasa seperti itu. Aku seharusnya tetap pada rencanaku, menghapus eksistensinya dan hidup kembali seperti sebelumnya. Dendamku terhadap Uchiha Sasuke dan anak itu masih besar. Aku tidak boleh melemah. Namun, di balik kata-katanya yang keras itu, tersirat kebingungan dalam dirinya. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Akankah Momoshiki tetap menjadi ancaman atau malah berbalik membantu Boruto? Apalagi saat ini, ada kemungkinan Otsutsuki tertinggi mengkhianatinya dan memakan buah cakra sendirian. Dalam situasi seperti itu, bisa saja Momoshiki justru berpihak kepada Boruto. Di sisi lain, Kawaki mungkin akan merasa kecewa atau marah jika mengetahui Boruto bekerja sama dengan Momoshiki. Hal itu bisa menjadi alasan mereka bertarung dalam waktu dekat. Momoshiki yang masih menyatu dengan tubuh Boruto terpaksa menggunakan sebagian kekuatannya untuk menyembuhkan luka-luka Boruto. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Boruto telah terlebih dahulu memulai proses pemulihan dengan kekuatan jogannya dan energi dari buah cakra yang ia miliki. Momoshiki tampak terkejut. Ia memandangi tubuh Boruto yang perlahan sembuh dengan sendirinya, lalu berkata dalam hati, dia sudah berbeda. Dia tidak seperti dulu. Sekarang dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dahulu, setiap kali dia terluka, aku yang harus bertindak. Tapi sekarang, dia mandiri. Dunia memang telah berubah. Tak lama kemudian, Boruto berhasil berdiri. Luka-lukanya sudah tidak terlihat. Di kejauhan, Sasuke memperhatikan dengan seksama, ekspresinya serius. Naruto yang melihat raut wajah sahabatnya bertanya, Sasuke, ada apa? Kau terlihat memikirkan sesuatu. Sasuke mengalihkan pandangannya ke Naruto dan menjawab dengan suara pelan, tidak, aku hanya sedang mencoba memikirkan strategi. Tapi, ada sesuatu yang membuatku gelisah. Faktanya, Sasuke dengan Rinnegan miliknya dapat melihat percakapan rahasia yang sebelumnya terjadi antara Momoshiki dan Otsutsuki tertinggi. Hal ini membuat Sasuke merasa bahwa ia akan memiliki peran penting dalam menghadapi Momoshiki di masa depan. Namun sebelum ia bisa menjelaskan lebih lanjut, puluhan Zetsu putih menyerang Sasuke dari belakang dengan teknik gabungan Raiton dan Mizukagami. Saat serangan itu hampir mengenai mereka, tiba-tiba tubuh Boruto dan Sasuke terhisap ke dalam pusaran dimensi yang bentuknya tidak biasa. Naruto terkejut dan berusaha menyelamatkan mereka, tetapi pusaran itu menutup terlalu cepat. Kawaki yang menyaksikan kejadian tersebut langsung berkata, kemana Boruto dan guru Sasuke pergi? Siapa yang melakukan ini? Madara menjawab dengan nada frustrasi, aku juga tidak tahu. Semuanya terjadi begitu cepat. Tadi mereka masih berbicara, lalu tiba-tiba ribuan Zetsu dan Bunshin Otsutsuki menyerang dari segala arah. Serangan tersebut menyebabkan lengkungan gravitasi yang sangat kuat. Naruto segera melindungi semua orang dengan mode asuranya, memunculkan 3 kepala Kurama. Melihat itu, Madara melompat ke atas kepala Kurama dan melapisi Kurama dengan Susanoo miliknya, menciptakan gabungan perlindungan yang luar biasa kuat. Naruto sedikit terkejut melihat tindakan Madara yang tak biasa. Madara menoleh kepadanya dan berkata, jangan bertindak seolah kau harus melindungi semuanya sendiri. Kita bertarung bersama. Bukankah dulu kau dan Sasuke juga selalu bertarung dalam formasi seperti ini? Gabungan Kurama dan Susanoo menciptakan kekuatan dahsyat. Dalam sekali tebas, hutan rata, bukit hancur, dan ribuan Zetsu terlempar. Ekor Kurama menghantam ke segala arah. Toneri di udara fokus menghadapi Bunshin Otsutsuki bersama Kawaki dan Kashin Koji. Madara kemudian menciptakan 4 bilah pedang Susanoo yang berputar di udara, menggiling para Zetsu. Kurama mengisi biju Udama dengan senjutsu dan menembakkannya ke arah dinding besar Mokuton Shinjukai Kotan yang diciptakan oleh para Zetsu. Dinding itu hancur, dan ledakan biju Udama menghantam Zetsu dan Sumeaka di baliknya. Naruto berteriak, Kawaki, bantu aku. Hisap semua Zetsu yang sudah mati ke dalam dimensi Daikokuten. Kalau tidak, mereka bisa hidup lagi. Kawaki langsung bertindak.
Ia menciptakan portal menuju dimensi Daikokuten dan mulai menghisap para Zetsu dan Sumeaka yang telah tumbang. Tapi jumlah mereka masih terlalu banyak. Yang berhasil dihisap baru sekitar 30%. Kurama di tubuh Naruto berkata, "Aku tidak menyangka akan bekerja sama dengan Madara. Dulu aku sangat membencinya. Tapi sekarang rasanya berbeda." Madara ternyata bisa mendengar perkataan Kurama karena kemampuan Rinnegan dan sensorik Rikudo miliknya. Ia membalas, "Sudah saatnya kita lupakan masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah menghentikan ancaman ini bersama-sama." Kurama tersenyum kecil, merasa lega mendengar kalimat dari seseorang yang dulu pernah menjadi musuh besarnya. Sementara itu, di tempat lain, Boruto dan Sasuke tiba-tiba muncul di sebuah tempat yang sangat gelap. Sasuke memandangi sekeliling dan berkata, "Tempat ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Boruto menjawab sambil menutup matanya, mencoba merasakan sesuatu. "Tunggu sebentar, Guru Sasuke. Aku merasa Garaga ada di sini." Beberapa saat kemudian, muncul ular raksasa berwarna putih yang tampak sangat tua dan kuat. Ia berkata, "Akhirnya kalian sampai juga. Aku Hakuja Sennin." Sasuke menatapnya serius, "Kau, leluhur gua Ryuchi? Apakah kau yang memanggil kami ke sini? Kami sedang bertarung barusan." Hakuja Sennin menjawab, "Ya, aku yang memanggil kalian. Ada hal penting yang harus kubicarakan. Ini tentang Otsutsuki tertinggi dan nasib planet ini." Boruto bertanya, "Apakah ini ada hubungannya dengan kemungkinan kehancuran bumi dan buah cakra?" Hakuja Sennin mengangguk, "Tentu saja. Mengalahkan Otsutsuki tertinggi sangat sulit. Tapi kami melihat bahwa Jogan tahap 5 adalah satu-satunya harapan. Kami sudah mulai bekerja sama dengan para katak dari Gunung Myoboku. Tujuan kami sama, mencegah kehancuran bumi." Boruto tampak terkejut, "Jadi, kau tahu tentang Jogan milikku?" "Ya," jawab Hakuja Sennin, "kami tahu. Jika Otsutsuki tertinggi sampai berhasil memakan buah cakra, maka bahkan Jogan tahap 5 pun tidak akan cukup. Karena itu, aku ingin membantu kalian untuk mempercepat kebangkitan Jogan tersebut." Sasuke bertanya dengan nada serius, "Apakah buah cakra dari planet ini benar-benar sebesar itu bahayanya?" Hakuja Sennin mengangguk pelan, "Jika buah itu matang sempurna, maka seluruh kehidupan di bumi akan lenyap. Tak akan ada air, oksigen, atau energi alam tersisa. Planet ini akan menjadi tempat yang tak bisa dihuni." Ia melanjutkan dengan suara berat, "Bahkan kami para hewan suci dan pohon-pohon akan ikut musnah. Energi alam di Gua Ryuchi dan Gunung Myoboku juga mulai hilang. Kami sudah kehabisan waktu. Sekarang aku akan mempercayakan semua pengetahuan dan kekuatanku kepada kalian. Aku tak bisa mengandalkan Orochimaru karena keberadaannya tak bisa kulacak. Sekarang hanya kalian berdua yang bisa kupercayai."